Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Fat, masih di materi materi matematika peminatan kelas 11 ya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, kemarin kan kita udah sampai persamaan trigonometri sudut istimewa. Nah, kali ini kita akan bahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya, bentuk persamaan kuadrat AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0, di mana P-nya ini adalah sebuah fungsi trigonometri ya, bisa sin, bisa cos, bisa tangen. Oke, kita langsung aja review dulu ya. Ketika membahas materi persamaan kuadrat, berarti kita harus tahu bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat, bagaimana mencari nilai X atau mencari variabel dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi sebelumnya saya kasih ada sekitar 8 soal. Yang 4 soal pertama A-nya itu 1 ya, jadi X kuadrat aja, dan 4 soal berikutnya A-nya ada angka. Kita ambil di sini 2 semua, tapi bisa macam-macam ya. Nah, yang pertama harus diingat adalah kita review dulu ya. Jadi kalau soalnya itu plus-plus, maka faktornya juga plus-plus. Kalau soalnya itu plus-min, maka faktornya juga plus-min. Kalau soalnya itu min-min, maka faktornya adalah min plus. Dan jika soalnya itu min plus, maka faktornya adalah min-min. Dimana syaratnya P-nya ini lebih besar dari sama dengan Q, lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi jangan negatif, karena negatif sama positifnya sudah dimasukkan ke dalam faktor, sudah ada ya. Oke, pertama X kuadrat plus 5X plus 6 berarti plus plus, maka jawabannya juga plus plus. Cari yang ditambah hasilnya 5 yang dikali hasilnya 6, yaitu 3 dan 2. Jadi X plus 3 dan X plus 2. Yang kedua, plus X kuadrat plus 5X min 6, yaitu plus min, hasilnya adalah plus min juga ya. Cari yang ditambah itu, yang dikali itu min 6, tapi ditambah itu 5, yaitu 6 dan min 1 ya. Kan ya, 6 dan min 1. Yang satunya plus, yang satunya min. Plus 6 dan min 1. Oke. X kuadrat min 5X min 6. Cari yang dikali hasilnya min 6 dan ditambah hasilnya min 5. Berarti min 6 dan 1 ya. X min 6, X plus 1 karena min plus. Kemudian kalau dicari yang dikali hasilnya 6 tapi ditambah hasilnya min 5, yaitu min 3 dan min 2. X min 3 dan X min 2. Bagaimana dengan jika di depannya masih ada koefisien? Maka kita buat dulu 2x 2x-nya ya. Cari yang dikali hasilnya depan dan belakang. 2 kali 6 yaitu 12. Dikali hasilnya 12 ditambah hasilnya 7 yaitu 4 dan 3. Jadi 2x plus 4, 2x plus 3 per 2 ya. Nah, yang mana yang bisa dibagi 2? Yaitu 2x plus 4. 2x plus 3 tidak bisa dibagi 2 karena 2x-nya bisa tapi 3-nya tidak. Jadi kita harus membagi dua-duanya. 2x dibagi 2 itu x, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi jawabannya 2x plus 3 dan x plus 2. Kemudian yang kedua juga sama, dikali hasilnya 2 kali 6 yaitu min 12 dan ditambah atau hasilnya 1. Nah, dikali min 12 tambah 1 yaitu 4 dan min 3, sehingga jawabannya 2x plus 4 dan x min 3. Jangan lupa per 2 ya. Oke. Kemudian yang bisa dibagi 2 adalah 2x plus 4 ya. 2x min 3 tidak bisa dibagi 2. Jadi jawabannya 2x min 3 dikali x plus 2. Kita lanjut, masih 2x kuadrat min 7x plus 6 dikali hasilnya 12 sama ya, 2 kali 6 ditambah hasilnya min 7 ya. Min plus berarti min ya. Berarti min 4 dan min 3. Jawabannya 2x min 4 dikali 2x min 3 per 2. Oke, per 2-nya yang bisa dibagi 2 adalah 2x min 4, yaitu jadi x min 2. Jadi jawabannya 2x min 3, x min 2. Dan terakhir, 2x kuadrat min x min 6 dikali hasilnya min 12 ya. 2 kali min 6 dan ditambah hasilnya min 1. Yaitu min 4 dan plus 3 ya. Berarti 2x min 4, 2x plus 3 per 2. Yang bisa dibagi 2 adalah 2x min 4, jadi 2x plus 3 dikali x min 2. Oke, reviewnya sudah.
Ini udah dipelajari di kelas 10 bahkan ya di matrikulasi. Jadi kita langsung aja ke langkah mengerjakan persamaan kuadrat trigonometri. Yang pertama kita misalin dulu aja. Jadi kalau misalnya ada sin, ada cos, ada tan, kita misalin P. Apapun itu ya. Misalnya sin 2x atau apa, kita anggap sebagai P untuk meringkas. Kemudian kita faktorkan dengan cara yang tadi. Setelah difaktorkan, cari pembuat nolnya. Kemudian ubah kembali ke bentuk P dalam fungsi trigonometri awal. Tadi apa sin atau cos atau tan, dan selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri sudut istimewa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Langsung aja yuk kita, sebelum ke contoh soal, ada informasi tentang batasan nilai sin, cos, dan tangen. Perlu diketahui untuk sin itu batasannya dari min 1 sampai dengan 1. Artinya nilai sin itu paling kecil min 1 dan paling besar 1. Tidak mungkin ada min 2, min 3 dan seterusnya. Tidak mungkin ada 2, 3 dan seterusnya. Begitupun dengan kosinus. Ya, paling kecilnya min 1, paling besarnya 1. Tapi kalau tangen itu bisa lebih dari 1. Berapapun. Jadi paling kecilnya tak terhingga, paling besarnya tak terhingga. Artinya nilai tangen X tidak memiliki batasan. Ini perlu diketahui ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang persamaan kuadrat trigonometri. Oke, langsung aja ke contoh soal. Ada 3. Yang pertama 2 cos kuadrat X min 5 cos X plus 2 sama dengan 0. Kita menggunakan batasan yang V ya. Untuk nomor 1, X-nya dari 0 sampai 2V. Untuk nomor 2, tan kuadrat X plus tan X min 2 sama dengan 0 dengan batasan 0 sampai 360 derajat. Dan ketiga tentang sin ya, 6 sin X plus 1 sin X sama dengan 5 dengan batasan 0 sampai 360 derajat. Kita lihat soal nomor 1 yaitu tentang kosinus dulu ya, tentang kosinus. Jadi kita anggap aja dulu cos X ini adalah P, jadi 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Berapa kali berapa? Hasilnya 4 ya, 2 kali 2 itu 4, tapi ditambah hasilnya min 5. Min plus itu min, jadi min 4 min 1 ya. Berarti 2X min 4, 2X min 4, X min 1 ya. Nah, 2X min 4, X min 1, 2X min 1 per 2. Nah, yang dibagi 2 adalah 2X min 4, jadi 2X min 1 dikali X min 2. Oke, atau P 2P min 1 dikali P min 2. 2P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya setengah ya. Artinya adalah cos X-nya setengah. Kita kembalikan lagi ke fungsi dasar atas. P itu adalah cos X. Oke, yang kedua, P min 2 sama dengan 0. P-nya berarti 2 ya, cos X sama dengan 2. Di mana cos X sama dengan 2 itu tidak mungkin terjadi. Tadi kan nilai maksimum cos X itu adalah 1, maka saya coret. Kita hanya perhatikan cos X sama dengan setengah. Sedang cos berapa sih yang sama dengan setengah? Yaitu cos 1/3 V atau 60 derajat. Sehingga persamaannya X sama dengan 1/3 V ditambah 2VK ya. Kita masukkan, kalau K-nya 0, X-nya 1/3 V. Kalau K-nya 1 itu 2/3 V. Udah lebih dari batasannya ya, 2V ya, tidak memenuhi. Nah, yang kedua, kalau kosinus X sama dengan min 1/3 V plus 2VK. Ya, kalau X-nya 0 dia belum memenuhi karena masih negatif. Kalau X-nya 1 berarti 2/3 V. Oke. Kalau X-nya 1, 2/3 V memenuhi. Dan kalau K-nya 2, jawabannya 3, 2/3 V. Jadi sudah tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 V dan 2/3 V. Oke, untuk soal nomor 2 tadi ya. Tan kuadrat X plus tan X min 6 sama dengan 0. Kita anggap tan itu adalah P. Jadi P kuadrat plus X plus P kuadrat plus P min 6 sama dengan 0. Mohon maaf ada kesalahan tadi ya. Jadi yang untuk nomor 2 soalnya adalah tan kuadrat X min tan X min 2 sama dengan 0. Jadi kita misalkan tan X itu sama dengan P. Jadi P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang dikali hasil min 2 dan ditambah hasil min 1 yaitu P
min 2 dan P plus 1 ya, sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan P min 2-nya sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 2, yaitu tan X sama dengan 2. Oke, untuk tangen itu boleh ya, lebih dari 1, tapi kita nggak tahu karena ini nggak istimewa. Sehingga kita menentukannya X sama dengan tan inverse 2. Seperti ini aja, kita nggak bisa hitung kecuali menggunakan kalkulator. Jadi tangannya pindah ke kanan menjadi inverse. Ini tangan pindah ke kanan menjadi inverse seperti ini. Untuk P plus 1 sama dengan 0, P-nya min 1 ya, artinya tangan X-nya juga min 1. Tangan berapa yang sama dengan 1? Tangan 45 sama dengan 1. Sehingga kalau min 1, tangan min 45, gitu ya. Oke, kita masukkan ke rumus, yaitu min 45 tambah 180K. Kalau K-nya 0 masih belum memenuhi karena masih negatif. Kalau K-nya 1 itu 135. Kalau K-nya 2 itu 315, dan kalau K-nya 3 itu 495. Tidak memenuhi ya. Jadi untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 3 tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 135 dan 315 derajat. Untuk nomor 3 yaitu tentang sin. Nah, ini ada perperan ya. Jadi 6 sin X plus 1 per sin X sama dengan 5, atau 6P sin X-nya diganti P plus 1 per P sama dengan 5. Kita kalikan dengan P agar tidak ada pecahan. Jadi 6P kuadrat tambah 1 sama dengan 5P. Atau kita geser 5P-nya ke kiri, jadi 6P kuadrat min 5P plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, yang dikali hasilnya 6 ditambah hasilnya min 5 ya, yaitu min 3 dan min 2. Jadi 6P min 3, 6P min 2 per 6. Yang satu dibagi 3, yang satu dibagi 2. 6P min 3 dibagi 3 adalah 2P min 1. 6P min 2 adalah 3P min 1. Jadi 3P min 1 dikali 2P min 1 sama dengan 0. Untuk 3P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya adalah 1/3, 1/3, yang artinya sin X sama dengan 1/3. 1/3 ini ada di rentang sin X ya, masih di antara min 1 dan 1, tapi tidak istimewa. Jadi kita hanya perlu menulis X sama dengan sin inverse 1/3. Untuk 2P min 1 sama dengan 0, P-nya adalah setengah, yaitu sin X-nya setengah. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya. Sin berapa yang setengah? Yaitu sin 30. Berarti yang pertama X sama dengan 30 plus 360K ya. Kalau K-nya 0, X-nya 30. Kalau K-nya 1, X-nya 390. Tidak memenuhi, melebihi batasan. Yang kedua, X sama dengan 180 kurang 30, yaitu 150 tambah 360K. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 150, kalau K-nya 1 berarti X-nya 510. Ini juga tidak memenuhi, terlalu melebihi batas yang diberikan. Sehingga solusinya solusinya ada 3 ya, jangan lupa ya. Jadi ada 130, ada 30 derajat, ada 150 derajat, dan ada sin inverse 1/3. Oke, nah sekarang saya mau kasih soal yang agak sedikit penantang, yaitu menggunakan identitas trigonometri. Jadi dia nggak cuma satu fungsinya. Biasanya kan kalau tadi sin semua, cos semua, tan semua. Nah ini variasi, coba lihat. 2 tan X min 1 sama dengan kotangan X. X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Yang kedua, sin X tambah cos X sama dengan 1. Dan yang ketiga, 3 tangan kuadrat X min secant kuadrat X min 5 sama dengan 0. Bedanya ini batasannya adalah 0 sampai 2V. Kita bahas nomor 1 dulu ya. 2 tangan X min 1 sama dengan kotangan X. Nah, kita harus rubah salah satu agar variabelnya sama, agar fungsinya sama semua. Nah, yang kita tahu kotangan itu adalah 1 per tangen, ya kan? Kotangan itu 1 per tangan, maka kita bisa ubah 2 tangan X min 1 sama dengan 1 per tangan X. Tadi sudah saya jelaskan kalau pecahan itu kita kalikan ya dengan penyebutnya agar tidak ada lagi pecahan di bawah. Jadi 2 tangan X kali tangan X jadi 2 tan kuadrat X, min 1 kali tangan X itu min tangan X sama dengan 1. Oke.
Kita pindahkan satunya ke ruas kiri, jadi 2 tangan kuadrat X min tangan X min 1 sama dengan 0. Kita misalkan tangan X-nya jadi P, 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0, dan kita faktorkan. Didapat 2P plus 1 dikali P min 1 sama dengan 0. Kalau 2P plus 1-nya sama dengan 0, berarti P-nya min setengah. Kalau P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya 1. Min setengah, ya kita nggak tahu ya min setengah itu berapa. Tangan berapa yang min setengah tidak istimewa. Maka cukup diberi informasi X sama dengan tangan inverse dari min setengah. Kalau P min 1 sama dengan 0, P-nya 1. Tangan berapa yang sama dengan 1? Yaitu tangan 45 ya. Kita masukkan ke rumus ya. X sama dengan 45 derajat tambah 180K. Untuk K-nya 0, X-nya 45. Untuk K-nya 1, X-nya 225. Untuk K-nya 2, X-nya 405. Di mana 405 ini sudah tidak memenuhi karena melebihi batas. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 225 derajat, tangan inverse min setengah. Ini jangan dilupakan, tangan inverse min setengah merupakan solusi. Untuk kasus nomor 2, kita ubah dulu salah satunya dengan cara mengkuadratkan ya. Sin plus cos dikuadratkan itu kayak A plus B kuadrat, jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi sin kuadrat plus 2 sin cos plus cos kuadrat. Nah, satunya juga dikuadratkan. Kebetulan 1 kuadrat adalah 1. Ingat, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 ya. Jadi 2 sin X cos X tambah 1 sama dengan 1, di mana 2 sin X cos X itu 0. Nah, di sini kita batasi ya. Ini sin X cos X sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0. Kita batasi di kuadran 1. Kenapa? Kalau di kuadran yang 2, 3, 4 mereka ada yang negatif. Sehingga hasilnya tidak mungkin 1 gitu loh. Oke. Jadi karena kan salah satunya 0 ya. 0 ditambah negatif pasti negatif. Ini juga negatif tambah 0 pasti negatif. Jadi harus positif. Harus di kuadran 1 untuk sin dan cos. Oke, sin X sama dengan 0 untuk di kuadran 1 hanya 0 derajat. Karena kalau K-nya 1 itu udah 360, udah kuadran 4, tidak memenuhi ya. Sama cos X sama dengan 0, kuadran 1, cos 90 ya, sama dengan 0. Kuadran 1 berarti X-nya hanya 90 derajat. Sehingga jawabannya adalah 0 derajat, 90 derajat. Untuk kasus nomor 3, nah kita harus ubah sekant kuadrat X ya. Kita ingat kalau sekant kuadrat itu sama dengan tangan kuadrat plus 1. Maka sekannya saya akan ganti dengan tangan kuadrat X plus 1. Oke, jangan lupa minus dibuka kurungnya, minus ke tangan kuadrat, minus tangan kuadrat, minus ke 1 jadi min 1. Seperti ini. 3 tangan kuadrat dikurang tangan kuadrat itu 2 tangan kuadrat. Min 1 min 5 itu min 6. Oke, 2 tangan kuadrat min 6 sama dengan 0. 2 tangan kuadrat sama dengan 6, di mana tangan kuadrat itu adalah 3. Nah, tangan kuadrat sama dengan 3 berarti tangan itu bisa plus, bisa minus akar 3 ya, karena minus dikuadratkan juga plus. Kita buat dua solusi. Solusi pertama kalau dia plus ya. Tan X sama dengan akar 3, tangan berapa yang akar 3? Yaitu tangan 60 atau tangan pi per 3. Masukkan ke rumus pi per 3 tambah K kali V. Untuk K-nya 0, X-nya pi per 3. Untuk K-nya 1, X-nya 1 V per 3. Untuk K-nya 2, X-nya 2 V per 3. Dimana tidak memenuhi ya untuk 2 ini. Oke, untuk min akar 3 tinggal diganti aja jadi min V per 3 ya, sama ya. Kita masukkan rumus X sama dengan min V per 3 tambah K kali V. Kalau K-nya 0 itu masih belum memenuhi ya, min V per 3 ya, negatif. Kalau K-nya 1, 2 V per 3. Kalau K-nya 2, 1, 2 V per 3. Tapi kalau K-nya 3, 2, 2 V per 3. Tidak memenuhi. Himpunan penyelesaiannya adalah V per 3, 2 V per 3, 1 V per 3, dan 1 V per 3, dan 1, 2 V per 3. Oke. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan soal yang ada di GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.